أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara-suara yang sangat menyenangkan Bapak Ibu sekalian, suara-suara penghuni surga, merdu, indah kedengeran. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, malam Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Setelah minggu kemarin kami berhalangan ya, baru kembali dari umrah ya. Harusnya besok kembali, tapi karena merindukan Bapak Ibu sekalian masjid tercinta ini sehingga bisa diatur penerbangan. Dan untuk itu mari kita sekali lagi membacakan surah Al-Fatihah kepada seluruh pendiri Masjid Agung Sunda Kelapa, para pengurus yang pernah merintis pengajian ini mendahului kita. Ingat-ingatlah nama mereka semuanya. Betapa banyak nama-nama yang sangat familiar buat kita sekarang sudah mendahului kita di sana. Ada Pak Saiful Hamid dan pengurus angkatan-angkatan awal. Jangan pernah kita lupakan sebab pengajian ini ada berkat rintisan-rintisan beliau. Para pengurus yang masih ada, yang mungkin kurang kuat aktif di Masjid Sunda Kelapa, tetap kita berdoa untuk mereka. Alhamdulillah juga masih aktif ya. Ibunda kita Bu Gata masih ada menemani kita di sini, dan ibu bapak yang lain. Jangan pernah melupakan, karena mereka itu adalah sahabat-sahabat spiritual kita semuanya. Sebetulnya roh mereka itu juga mengikuti perkembangan kita ya. Dalam kajian tasawuf itu roh tidak pernah mati, roh itu malah super aktif. Roh yang sudah dipanggil Allah, terutama kalau roh pemiliknya aktif menjadi hamba, maka itu lebih mobile daripada ketika ia masih hidup. Roh yang tertancap di tubuh itu sulit bermanuver. Makanya itu jangan pernah meratapi kematian. Boleh jadi kematian itu adalah pembebasan daripada roh yang terkurung di dalam jasad. Kita nggak boleh umrah, harus bayar. Kita nggak boleh haji, harus ngantri puluhan tahun. Tapi kalau roh sudah terbebas daripada badannya, kapan saja mereka bisa berjumpa dengan objek yang diinginkannya. Ini artinya apa? Roh tidak terikat lagi dengan hukum-hukum fisika, tidak terikat lagi dengan hukum-hukum dimensi, ruang dan waktu. Kapan saja kita akan menengok Ka'bah, detik itu pun juga sudah di depan Ka'bah. Kapan kita mau kembali ke Sunda Kelapa lagi? Ada kita pada saat itu juga. Sekarang kita nggak bisa seperti itu karena roh terbungkus oleh badan. Bapak Ibu sekalian, kepada mereka semuanya mari kita doakan malam Jumat ini. Semoga mereka semuanya menunggu kita di pintu surga. Dan semoga mereka itu semuanya diampunkan dan diberikan pahala dan diijabah doa kita untuk mereka semuanya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini Bapak Ibu kita masuk
Udah. Pakai. Oh. Ya. Kabelnya belum dipasang. Maaf. Semuanya harus pakai tawassul, perantara. Hari ini Ibu Bapak kita akan masuk memperdalam lagi apa yang pernah kita singgung sedikit ya, sejenak. Apa yang dimaksud dengan sahwu atau sukru. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang baru masuk, baru hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya minta maaf. Mungkin kami membahasakan nanti bukan tidak jelas, bukan tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, karena ini materi sudah sangat lama, jadi kita tidak mengulang lagi. Nah, meskipun demikian saya akan mengantarkan apa yang dimaksud as-sahwu dan sukru. Sahwu dan sukru itu tidak bisa difahami kalau orang itu tidak pernah menjalani apa yang disebut dengan suluk. Suluk artinya perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Suluk itu bukan perjalanan biasa, karena ada 3 jalan menuju Tuhan. Ada jalan protokol, ya. Ada 3 jalan, jalan protokol, bebas hambatan, pokoknya orang semua lewat di situ, nggak ada masalah. Biasa disebut dengan syariah. Syariah itu tidak akan pernah sesat. Standar dan manualnya banyak, dipelajari mulai dari SD. Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Tapi kadang-kadang orang tidak puas melalui jalur yang macet, pingin cepat nyampe, sehingga mencari jalan tikus, iya kan? Waduh, senang cepat nyampe. Tapi jangan mencoba-coba melewati jalan tikus kalau tidak punya mursyid, pemberi petunjuk. Itulah yang disebut dengan tariqah. Biasa disebut bahasa Indonesia tarekat. Ada mursyidnya itu. Tetapi ada lagi jalan yang paling kecil, bukan lagi lorong jalan tikus, tapi jalan setapak. Jalan setapak menuju Tuhan ini yang perlu keseriusan, pendalaman dan mursyid, pembimbing. Ya, Bapak Ibu sekalian, panjang perjalanan kita untuk sampai kepada istilah ini, sahwu dan sukru. Saya ulangi, salik ialah orang yang berjalan menuju Tuhan. Suluk artinya profesi para pejalan menuju Tuhan itu. Suluk artinya suatu profesi yang dipilih oleh hamba Tuhan untuk memfokuskan perhatiannya lebih intensif mendekatkan diri kepada Allah dengan menempuh jalan-jalan yang berliku dan mungkin juga sangat banyak mengancam di situ ya, pinggir jurang. Karena salah-salah sedikit itu bisa musyrik, salah sedikit juga bisa menjadi kafir. Tapi insya Allah kalau melewati jalan ini cepat sekali nyampainya.
Suatu kepuasan tersendiri kalau seseorang mencapai tujuannya itu memotong waktu dan memotong tempat. Iya kan Bapak Ibu? Nah, ini yang kita lakukan di sini. Maka itu saya mohon maaf kalau ada di antara kita mungkin gak senang, ngapain tuh tasawuf, gak ada dalam Islam, gak pernah diajarkan Nabi, mohon maaf. Ya, kita jangan mengatakan kata-kata seperti itu. Sebab fikih juga tidak pernah diformalkan pada masa Nabi. Belakangan semua abad keempat Hijriah itu, ya. Tapi substansi yang dilakukan Nabi itu belum ada namanya tasawuf itu, tapi substansinya diamalkan. Sama juga dengan fikih, formulasinya belum ada, tapi itu sudah diamalkan. Terkadang ada sebuah nilainya dahulu muncul, baru namanya. Ada juga namanya dulu muncul, baru kita mengisi isinya. Ada juga yang bersamaan muncul isi dan namanya. Tasawuf dan fikih itu duluan substansi ajarannya muncul, belakangan baru diformalkan. Jadi kita jangan terlalu skematis. Apa itu skematis? Terlalu terbelenggu dengan sebuah pola berpikir, kalau tidak begini maka itu begitu, kalau tidak putih maka itu hitam. Tidak. Orang yang menjalani hidupnya dengan hitam putih pasti sering kecewa, pasti overloaded, pasti banyak musuhnya, walaupun juga banyak sahabatnya. Tapi kalau kita menempuh perjalanan hidup ini dengan supel, elastis, nggak ada yang membencinya. Nabi sebetulnya bukan membenci nabinya, pribadinya, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mengancam status quo. Apa itu status quo? Mengancam posisi sosial. Tokoh-tokoh Quraisy, apa itu posisi sosial? Mengancam popularitas, mengancam keterkenalan, mengancam jabatan, mengancam statusnya, ketokohannya. Ya, karena kalau orang beralih kepada sebuah nilai baru, otomatis pendukung nilai lamanya itu kan ditinggalkan. Secara sosiologis, wajar kalau Nabi Muhammad dimusuhi pada masanya, karena dia memasyarakatkan sebuah nilai baru di tengah-tengah orang-orang yang sudah punya nilai yang mapan di situ. Jadi ini sebuah tantangan yang harus kita lewati, bagaimana memelihara persambungan antara dari nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru tanpa menimbulkan distorsi. Nah, seni di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh merobek-robek hubungan kita dengan sesama umat manusia. Ada orang demi untuk mencapai kedekatan dirinya dengan Allah, udahlah, kalau perlu bapak ibunya pun juga najis, apalagi tetangganya, apalagi saudaranya. Tapi kita juga tidak boleh demi untuk melanggengkan persahabatan, maka tidak perlu menerima sebuah nilai baru yang justru itu adalah benar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana sampai ke atas tanpa melakukan pencabutan akar. Ya. Jadi jangan mencabut nilai-nilai kemanusiaan kita dalam rangka mencapai makam lebih tinggi kepada Allah. Tapi jangan juga karena demi untuk mempertahankan kelanggengan persahabatan tidak perlu kita naik ke atas, itu juga salah. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Tasawuf itu berusaha untuk mensinkronkan hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya tanpa meninggalkan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Jadi hablim minallahnya jalan tanpa harus mencabut hablum minan nasnya. Ada fenomena sekarang ini yang memprihatinkan. Tidak perlu mempertahankan hablum minan nas, yang penting hablum minallah.
Nah, apa yang terjadi? Ya, ujung-ujungnya teroris. Enggak berdosa kalau ngebom orang. Enggak berdosa kalau menganggap orang lain kafir, musyrik itu, bid'ah itu. Ya. Bagaimana rasanya Bapak Ibu kalau kita mengamalkan sebuah ajaran, tiba-tiba ada teman kita mengatakan, "Hei, jangan ikuti itu penganut bid'ah." Ya, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu nyesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang menyesatkan itu tempatnya neraka. Kan aduh, kita jadi orang lain jadinya kan. Nah, Nabi tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai orang lain. Dia menganggap mereka itu adalah bagian dari kita. Nahnu qit'un minhum, kita bagian daripada mereka. Wahum qit'un minna, dan mereka itu bagian dari kita. Nah, kalau seperti ini falsafah kita dalam menjalani kehidupan, hablum minan nas kita bagus, insyaallah hablum minallahnya juga bagus. Nah, apa yang dimaksud dengan salik? Berarti orang yang menempuh perjalanan spiritual secara intensif menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa disebut orang itu salik kalau ya seada-adanya begitu. Salat ya salat, kadang-kadang enggak. Kalau lagi mood, salat lagi. Ya, kalau lagi sangat mood, wah, saat tahajud. Kalau lagi enggak. Nah, ini tidak bisa disebut mood spiritual, tidak bisa disebut salik. Ya, kita mohon maaf Bapak Ibu, kita belum masuk ini, baru pengantar sedikit. Mohon kesabarannya, nanti barang 30 menit kita akan masuk penjelasannya apa yang dimaksud sahu dan sukru. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya ulangi, salik ialah orang yang menempuh perjalanan suci, perjalanan spiritual secara intensif. Intensif itu artinya non-stop, melekat dengan Tuhan terus, pikirannya, perasaannya selalu ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang membedakan orang awam. Orang awam kalau dia lagi mabuk bersama temannya, ketawa terbahak-bahak, Tuhannya hilang di situ. Iya kan? Kalau dia lagi puncak kebahagiaan, Masya Allah, lupa kematian dan lupa Tuhan juga di situ. Tapi kalau salik, dalam keadaan seperti apapun, dia selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan jabatan, tidak mabuk, selalu ada Allah. Ini bukan final, ini cobaan berat. Ya. Dia dalam keadaan kesulitan pun tidak frustrasi. Ini surat cinta Allah. Ini cobaan Tuhan. Selalu ada Tuhan. Gembira ada Tuhan. Sedih ada Tuhan. Sendirian ada Tuhan. Ramai selalu ada Tuhan. Di rumah ada Tuhan. Di kantornya selalu melekat dengan Tuhannya sendiri. Kemelekatan, attachment dengan Tuhannya itu selalu ada. Jadi berduplikasi, berattach, melekat dengan Tuhan. Orang lain mabuk, dia enggak. Aku dengan Tuhanku. Ya. Orang yang sudah melekat dengan Tuhannya tersiksa kalau dia buka aurat. Tersiksa kalau dia mendengarkan pembicaraan aib orang lain. Maka itu kadang-kadang dia menggir gitu. Dia enggak tenang, senang pada saat melihat kemungkaran. Istighfar terus. Ya. Kelihatan sekali Bapak Ibu, orang yang salik itu
hatinya menebarkan vibrasi positif. Tanda-tanda orang yang salik itu tidak dilihat saja oleh mata dan telinga, ya, tapi ada orang kalau kita berdekatan dengannya, berjumpa dengannya, langsung kita kayak kesetrum. Ada energi yang nembus batin kita. Auranya orang itu nembus dinding-dinding batin kita sendiri. Ada juga yang disebut dengan energi negatif. Orang yang dalam pikirannya selalu ada dendam, orang yang selalu buruk sangka, yang orang juga yang overprotection itu. Apa itu overprotection? Ada orang itu terlalu gampang curiga terhadap orang lain. Itu pasti dah datang minta itu. Mau datang minta apa lagi ke saya? Wah, itu pasti ada maunya itu. Jadi selalu curiga negatif terhadap orang lain. Orang ini selalu memompahkan energi negatif. Auranya itu gelap, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Artis iya, cantik, tampan. Lama-kelamaan berubah jadi monster. Ada orang nggak cantik, nggak tampan, tua malah, tapi kita kesedot. Enak, nikmat bersama dengan orang itu. Apa itu maksudnya? Ada energi positifnya orang itu. Itu tidak gampang memompahkan energi positif itu, Bapak Ibu. Itu pasti nanti kita akan masuk di sini. Bagaimana untuk menjadi seperti itu? Itu pasti ada wiridnya orang itu. Ada asar. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas-bekas sujud terpatri di mukanya. Orang yang suka sujud tengah malam, orang yang banyak sujudnya, begitu berjumpa menatap wajahnya, 5 menit, 10 menit masih terbayang-bayang wajah itu di dalam benak kita. Kadang-kadang kita merindukan dia untuk menelpon, kadang-kadang kita merindukan untuk berjumpa, kadang-kadang bahkan kita paksakan diri untuk bisa berjumpa dengan orang itu. Kenapa? Ada daya sedot. Daya sedot itulah yang disebut dengan nanti aura positif atau energi positif. Tidak akan muncul aura positif itu jika orang itu tidak pernah melakukan wirid. Nah, saya loncat dulu sebentar, mohon izin Bapak Ibu. Nah, ini kita di sini tidak lagi bicara tentang zikir. Zikir itu adalah pemula. Orang yang sudah naik ke tingkat menengah sudah tidak bicara tentang zikir, tapi wirid. Kelompok wirid, bukan lagi kelompok zikir. Zikir itu apa bedanya? Kalau zikir itu ya, kalau lagi mood berzikir, kalau enggak lagi mood enggak. Bahkan bongkar pasang hijab. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Itu belum punya dampak wirid. Mungkin zikir ya lumayan, tapi kalau orang sudah melanggengkan wiridnya, jadi di sini disebut wirid ialah amalan, entah itu ucapan, entah itu perlakuan, entah itu sikap, itu yang disebut amalan yang dilakukan secara konsisten dan dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan ikut-ikutan, ya, untuk meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah itu mardatillah. Jadi bukan karena ingin dipuji. Wirid itu dilakukan karena kerinduannya terhadap Tuhannya. Nah, tanda-tanda orang yang sudah masuk kepada kelompok wirid ini, dia sudah mulai tidak tertarik dengan dunia. Hati-hati Bapak Ibu. Jika seseorang itu sudah mulai tidak tertarik, terpukau dengan dunia,
maka itu pertanda surat cinta Tuhan masuk dalam lubuk hati yang bersangkutan. Ya. Disuguhi macam-macam, nanti mau nggak menjabat sebagai ini, pokoknya beres ini, enggak tuh. Kalaupun dia dapat, terima kasih, tapi bukan setengah hati. Dia tidak seperti orang lain yang memuja objek itu. Nah, itu wirid itu. Orang yang sudah wirid itu selalu mengamalkan konsisten salat tepat waktu, ya, nggak bisa tidur matanya kalau nggak menyelesaikan wirid langganannya. Dia tidak sempurna salat fardunya kalau dia tidak mengawali atau mengiringi dengan salat qabliyah dan ba'diyah. Kalau dia meninggalkan salat sunnatnya seperti meninggalkan salat fardu, ada yang hilang. Jangankan salat, wiridnya pun juga. Kadang-kadang bangun tengah malam karena mengingat wiridnya belum sempurna tadi malam, masih ada yang belum selesai, bangun. Meninggalkan Senin Kamisnya itu seperti meninggalkan puasa Ramadan, ada yang hilang. Nah, tanya secara jujur hatinya Bapak Ibu sekalian. Saya tahu di sini jemaah kita yang insya Allah puluhan tahun puasa Senin Kamis. Saya ingin tanya jujur Bu, kalau Bapak Ibu tidak puasa Senin atau tidak puasa Kamis, ada yang hilang nggak? Alhamdulillah. Ya, itu artinya puasa itu mencintai ibu bapak. Nah, wirid itu, wirid amalan yang dilakukan secara konsisten, dilakukan dengan penuh kesadaran untuk meraih ridha Allah. Ya. Nah, kalau orang sudah melakukan wirid seperti itu, muncullah apa yang disebut dengan warid. Apa yang dimaksud warid? Warid ialah suatu keajaiban muncul dari orang-orang yang secara konsisten melakukan wirid. Jadi ada wirid, ada warid. Wirid itu ialah orang yang mengamalkan amalan secara konsisten semata-mata karena Allah. Ya. Orang yang seperti ini jangan dipandang enteng Bapak Ibu. Meskipun ekonominya rendah, meskipun jabatannya kecil, meskipun juga tidak populer, tapi hati-hati. Ahli wirid itu pada dirinya ada warid. Apa yang dimaksud warid? Warid ialah suatu keajaiban muncul dari orang-orang yang secara konsisten melakukan wirid. Kalau kita mau pinjam bahasanya, wali itu ada karamahnya. Apa itu karamah? Al-karamatu amrun khariqun lil'adah ala yadi madda'il nubuwah al-madda'il wali. Adalah suatu perbuatan yang khariqun lil'adah. Apa bahasa Indonesianya? Khariqun lil'adah itu keluar daripada adat kebiasaan. Khariqun lil'adah, ajaib, tidak biasa seperti itu, tidak masuk akal, itu khariqun lil'adah, tidak logik, tapi itu kenyataan. Itu disebut dengan khariqun lil'adah. Orang ahli wirid itu memiliki warid. Warid itu bukan diciptakan oleh yang bersangkutan, tapi given, acquired dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya iktisab, kasab dari Allah. Kayak bonus, kira-kira seperti itu. Orang yang rajin dan konsisten berwirid itu ada bonusnya. Bonusnya itu berupa keajaiban. Contoh keajaiban itu, ya, pantas ya. 3 hari yang lalu Mbak itu pernah mengatakan kepada kita, hati-hati loh, orang itu bahaya. Ternyata betul-betul orang itu troublemaker. Orang ini nggak bisa dibohongi. Mulut kita mengatakan manis seperti apa,
Tapi ahli wirid mengatakan itu kebalikannya dengan apa yang ada dalam hati Anda. Para pengamal wirid konsisten meminjam mata Allah untuk melihat, menggunakan telinga Allah untuk mendengarkan, walaupun tidak selamanya, hanya sesekali. Yang bersangkutan pun juga heran. Kadang-kadang orang itu, doakan saya ya, kok kemarin bagus ya, tepat sekali apa yang dikatakan begini. Apa ya? Dia juga nggak sadar kalau apa yang dilakukan itu ada efeknya. Memang bukan dia yang melakukan itu. Ini yang disebut dengan divine working. Yang menggerakkan mulutnya untuk bicara bukan dia sendiri, ada. Hati-hati. Kalau orang ahli wirid, Bapak Ibu, kadang-kadang bukan dia yang bicara. Ada yang ngatur dari dalam ini, given dari atas tuh. Itulah yang disebut dengan warid. Ya, apapun profesinya Ibu, seorang pembatik, kalau dia melakukan kontemplasi, mohon kepada Allah agar diberikan inspirasi untuk menciptakan kembang yang bagus. Begitu dia membatik, ada yang menggerakkan tangannya sehingga terciptalah sebuah gambar lukisan yang sangat indah, harganya sangat mahal. Coba kita lihat, bahannya sama, tinta yang dipakai membatik itu sama, tapi kalau ada yang harga 5 juta, ada harga 800.000. Ahli batik bisa melihat bahwa ini kreasi, ini karya-karya batin, ya kan? Ketika pembatik itu nanti disuruh bikinkan juga seperti itu, nggak muncul. Kenapa? Karena inspirasinya nggak lahir lagi. Kalau ingin melahirkan inspirasi yang sama, lakukan kontemplasi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan proses pembatinan ini, Bapak Ibu. Saya kira Ibu Bapak masih ingat, berkali-kali saya mengatakan, lakukanlah pembatinan materi ceramah, materi nasihat yang akan disampaikan kepada anaknya. Itulah yang disebut dengan bahasa kitab kuningnya, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang diungkapkan keluar dari lubuk hati yang sangat dalam ini, itulah nanti yang akan menembus lapis-lapis batin. Ya. Tapi kalau kita sebagus apapun sebuah nasihat, tapi tidak pernah tercemplungkan, tidak pernah lakukan proses pembatinan, enak kedengaran, tapi seperti orang konser musik tuh, wah mabuk-mabukan pendengarnya, tapi begitu sampai ke rumah capek, nggak sholat subuh, kelelahan, jingkrak-jingkrak di situ, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau orang itu melakukan proses pembatinan, tidak bagus bahasa Indonesianya, mungkin juga tidak seperti syair para penyair, tapi goresan batinnya yang keluar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ya contoh ibu saya, tamat SD pun juga enggak, ya, untung enggak buta huruf, tapi kata-katanya tidak pernah terlupakan, tergores di dada ini. Anaknya kemana-mana belajar, profesornya dilupakan, dikit-dikit saja muncul. Tapi yang mengiang-ngiang di benak kita itu adalah bahasanya sang penggores batin. Itulah ibu. Itulah sebabnya mengapa ibu kita tidak bisa kita lupakan. Karena dia selalu menggunakan bahasa batin di dalam berkomunikasi. Guru yang mengajari Bapak Ibu dan kita dulu mengajar dengan batin, mengajar dengan hati. Mohon maaf, sekarang banyak guru yang mengajar dengan laptop, mengajar dengan IT, dia percaya pokoknya mekanikal sifatnya.
Dia mengajarnya bukan batinnya. Semua di sini penuh gambar-gambar segala macam. Tapi enggak ada rasanya. Enggak ada pembatinannya. Nah, apa yang terjadi? Anaknya pinter, tapi makin pintar makin kurang ajar. Nah, coba kita lihat anak kita. Produk pendidikan kita sekarang ini, walaupun dengan serba laptop, komputer, LCD segala macam, ya, tapi kurang ajarnya terhadap orang tuanya. Masya Allah. Dulu saya masih pakai papan batu itu, apa namanya orang Jawa itu, ya, ya, bukan yang batu itu, kalau jatuh itu pecah, jewer telinga tuh. Ada bahasa Jawanya Pak? Sahabat ya. Itu kalau pensilnya patah, aduh. Nah, jadi habis pelajarannya hapus lagi dengan daun tuh kan. Jadi nggak bisa tapi kita hafal. Nah, anak kita sekarang ini kalkulator lah, segala macam, laptop lah, tablet lah. Satu tablet itu bisa sampai 5.000 buku di situ. Kita papan tulis, tapi berkahnya beda. Kerdipan matanya orang tua, kalau ada tamu kita disuruh masuk, kedip, ayo, lari kita masuk ke rumah kan, masuk ke dalam kamar. Anak-anak kita sekarang ini teriak-teriak habis suara, malah semakin menjadi-jadi. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, tanda-tanda akhir zaman, orang tua melahirkan rajanya. Anak itu sekarang raja, budaknya adalah orang tuanya. Saya nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan motor, padahal harapan orang tuanya pingin juga anaknya sarjana. Terpaksa dicicilkan motor. Bapaknya batuk, tetap pergi cari nafkah. Kenapa? Untuk bayar cicilan motor. Sebegitu dibelikan motor, nggak pernah datang ke sekolah, ngeluyuran terus, geng motor dan sebagainya. Hanya bisa begini. Lalu sudah ada orang tua. Dosa apa yang hamba lakukan? Kenapa aku tidak bisa melahirkan anak seperti bapak, ibu, orang tuaku dulu melahirkan aku? Dulu kerdipan mata, sangat kita takut. Sekarang ini, Masya Allah. Memang kita sering dipukul dulu kan. Sekarang jangan coba-coba pukul anak. Mukul anak berurusan dengan polisi sekarang kan. Anak bisa melaporkan orang tuanya kalau dia dicambuk. Guru, berapa sekarang guru di penjara karena dia memukul anak muridnya. Ada Komnas Anak. Nah, nggak tahulah gimana. Bapak Ibu sekalian, coba kita itu krisis spiritual sekarang ini. Pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi dangkal spiritualitas kita. Ya, sulit sekali khusyuk. Ya kan? Coba Bapak Ibu kita dulu jam 4 sudah bangun ngaji, Ramadan berapa kali khatam Quran. Nah kita boro-boro khatam Quran, yang namanya handphone itu menyita waktu ngaji sekarang ini. Ibu-ibu juga tidak ketinggalan, mak-mak tuh. Masya Allah, dulu bisa berjus-jus satu hari, semenjak ada benda kecil itu, ketawa sendirian, cengengisan di situ itu. Semua grupnya tuh Masya Allah, lupa masak. Bapaknya nggak mau ketinggalan tentunya kan. Akhirnya kita jadinya kerja nggak produktif. Kenapa? Karena kita terkecoh. Melekatnya kita kepada handphone, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu sesekali Bapak Ibu, saya sering menganjurkan, jangan pernah mau didikte oleh handphone. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai handphone. Boleh, saya juga punya 2 handphone. Kalau macet 1 ya, keadaan 1. Tapi udah biarin aja. Jadi mohon maaf kalau ada yang WA
kok nggak diangkat, dibalas. Bukan berarti kami nggak mau. Sekali kita belajar membalas WA, SMS itu, yang lainnya nggak adil kalau nggak dibalas juga. Habis waktu belajar kita, habis waktu ngaji kita, terpaksa salat qabliyah ba'diyahnya itu dipotong. Kenapa? Karena ada benda kecil yang menggoda kita kan. Dulu kita juga hidup tanpa handphone. Sekarang ketergantungan kita luar biasa terhadap benda kecil ini. Ya jadi hati-hati aja. Jangan sampai kita tersita waktu kedekatan diri kita dengan Allah oleh teknologi ini. Masya Allah. Ini resiko banyak uang. Beli TV, bayar dekodernya yang bisa segala macam channelnya itu kan. Ganti satu. Gak tahu, kadang bingung ya mana mau ditonton, semuanya bagus ya kan. Sekarang channel-channel luar negeri itu bisa masuk di kamar kita. Apapun yang kita minta difasilitasi. Dengan makin murah bayarnya kan. Handphone, namanya internet, semakin cepat dan semakin gampang diakses. Jadi faktor pengecoh untuk mengingat langit sudah semakin banyak. Kita terpasung di bawah kungkungan tempurung bumi ini sehingga kita tidak pernah naik ke langit. Apa yang terjadi? Hidup ini gersang. Banyak uang, tapi kita nggak puas dengan banyaknya uang itu. Rumah besar, tapi kita nggak puas dengan rumah besar itu. Ya. Ada yang hilang, relung-relung batin kita yang selalu merindukan Tuhan. Indah melihat pemandangan, indah melihat lukisan, indah melihat perbedaan, indah melihat teman-teman. Sekarang udah, coba kita lihat di terminal bus itu, nggak pernah saling tatap menatap. 10 orang berjejer maka 10 orang penuh. Asik handphone itu. Di meja makan sudah makan berjamaah bapak ibu anaknya 4 sambil menunggu mbaknya menyuguhkan semua di atas meja semua. Ya. Enggak ada saling sapa satu sama lain. Jadi yang jauh di sana itu menjadi dekat, sementara yang dekat itu jauh. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Handphone bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Orang tuanya di depan matanya atau anaknya di depan matanya enggak pernah ditegur. Sibuk terus menjawab WA-nya itu. Sementara orang yang nunjau di sana dekat nempel masuk ke kamar-kamar anaknya. Wujud masyarakat Islam seperti apa yang kita akan lihat nanti di masa depan. Nah, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama sadar ya. Orang yang tidak pernah ngecas baterai spiritualnya sehari semalam, jangan berharap akan muncul warid. Kita hanya bisa kagum, takjub melihat orang lain, tapi kita nggak mampu meniru apa yang dilakukan orang itu untuk mendapatkan hal itu. Sadar atau tidak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sesederhana apapun Bapak Ibu, insya Allah kalau aktif mengikuti pengajian tasawuf kita di sini, sekali lagi mohon maaf, pasti Bapak Ibu juga itu diidolakan oleh banyak orang. Ibu memang menganggap dirinya gak ada apa-apanya, tapi introspeksi dan riwayat kehidupannya, tidak sedikit orang curhat kepada ibu kan. Ya. Tetangga atau saudara, ada apa? Saya nggak punya apa-apa. Bapak juga seperti itu. Hanya orang yang sering berkontemplasi dengan Allah yang bisa memiliki apa yang disebut dengan warid. Warid itu tidak dibikin-bikin Bapak Ibu. Warid itu adalah suatu keajaiban yang Allah letakkan ke dalam diri seseorang.
Tanda-tanda orang yang memiliki warid itu, orang itu juga kaget. Contohnya ya, kadang-kadang kalau kita seorang guru misalnya, dia terpukau menyaksikan muridnya itu seperti nelan semua itu yang keluar dari mulutnya. Puas seorang guru. Begitu pulang, apa ya tadi yang saya ajarkan kepada anak murid saya? Ya, kok begitu terpukau? Pulang muridnya cium tangan semua ibu gurunya itu bapak gurunya. Ya, nggak ada yang berani absen kalau ibu guru itu bapak guru itu ngajar. Kenapa? Dicintai oleh muridnya. Inilah contoh orang yang mengajar dengan hati. Kalau orang yang mengajar dengan rasio semata, itu namanya pengajar. Hanya transfer of knowledge. Tapi ia mengajar dengan hati, itu yang disebut dengan pendidik. Guru itu bukan mengajar ansih, tapi seorang guru harus menjadi pendidik. Ya. Guru itu muallim, tapi juga sekaligus tarbiyah, punya misi tarbiyah. Guru itu harus mampu melukis batin muridnya. Makanya itu kan guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu Bapak Ibu. Dari akar kata gu artinya kegelapan. Ru artinya obor yang mengusir kegelapan. Guru ialah obor yang menerangi kegelapan. Obor yang mengusir kegelapan. Itu yang disebut guru. Kalau ada guru tidak mampu mengusir kegelapan, itu bukan guru. Padanannya dalam bahasa Arab itu mursyid. Mursyid itu ialah pemberi petunjuk, lampu senter, jurang kanan kiri, nah ikut semua, itu jalan kita ini. Semua anak murid di belakangnya itu ikut lampu senternya Pak Kiai. Ikut Pak Kiai pasti nggak akan jatuh di jurang. Kalau nggak ikut lampu senternya Pak Kiai jatuh ke bawah. Mursyid sepadan dengan guru. Nah, sekarang nggak tahu. Seharusnya makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, PhD, semakin santun, semakin sopan dan semakin tawadu. Ya, padi itu tunduk karena padat. Ya. Semakin tinggi ilmunya seseorang itu mestinya semakin tidak arogan, bahkan tawadu. Kalau ada orang yang arogan, sekalipun profesor, kiai, segala macam deretan titel, maka sesungguhnya tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Mari kita Bapak Ibu mencari warid. Warid itu mahal loh Bapak Ibu. Dan tidak mungkin mendapatkan warid kalau tidak pernah istiqamah, attach, melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lama Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan begini, khusyuk itu bukan berarti Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, ingat Allah. Enggak. Khusyuk itu seperti blitz, nyentuh dengan Tuhan sedikit saja, dampaknya sangat panjang, dampaknya sangat luas, dampaknya sangat jauh. Jadi tidak perlu berambisi dari A sampai Z nanti, dari awal sampai akhir akan khusyuk. Rasa-rasanya kita nggak mungkin. Kita bukan wali, kita bukan nabi kan. Buru sedetik kayak blitz. Blitz itu kan sudah mampu melahirkan foto kan. Kok cepat sekali tapi bisa menerangi. Kegelapan tapi ada blitz, menghasilkan, ini hasilnya. Tapi kalau agak lama sedikit, berarti sama dengan video. Bukan lagi gambar pasif, tapi gambarnya aktif. Semakin lama, bahkan full color dan ada voice-nya. Makin lama, makin bagus. Nikmati warid Bapak.
Tapi saya ingatkan, jangan melakukan wirid karena ingin mendapatkan warid. Salah alamat. Nggak dapat. Warid itu akibat, bukan sebab. Saya melakukan wirid supaya nanti kebal. Saya melakukan wirid supaya orang nanti tersedot kepada saya. Saya melakukan doa-doa ini supaya nanti atasan saya itu memuji aku. Itu bukan karena Allah. Itu bukan wirid. Wirid itu semata-mata hanya peruntukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berwirid karena ada maunya selain hanya Allah, dia nggak akan pernah dapat warid. Kok saya sudah lama bertasawuf ini 20 tahun nggak dapat tuh, nggak bisa jadi wali. Nah. Kenapa? Karena niatnya salah. Niat kita itu untuk litaqarrub, untuk dekatkan diri kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan keajaiban. Kalau ada orang yang berimajinasi, kalau saya amalkan wirid ini nanti pokoknya semua orang akan terpukau melihat aku, dagangan saya nanti laris, aku dipromosi nanti menjadi pejabat yang lebih tinggi, pokoknya nanti aku akan mendapatkan prestasi duniawi. Itu bukan wirid. Tidak akan melahirkan keajaiban. Tapi kalau kita malu pada saat orang tahu kalau kita itu ahli wirid, tanda. Ya. Kalau kita masih mempertontonkan diri kita sebagai ahli ibadah, oh hebat ya, puasa Senin Kamis. Oh hebat ya, sholat tahajud. Oh iya, sejak dulu saya sholat tahajud. Itu sudah mulai. Orang yang menikmati pujian tidak akan pernah lahir warid di dalam dirinya. Hati-hatilah Bapak. Yang bisa mendapatkan bonus warid dari Allah, seperti yang dikatakan Rasulullah, orang yang menyumbang tangan kanannya, melakukan kebajikan tangan kanannya, tangan kirinya pun tidak tahu, apalagi istri, suami, tetangganya, orang lain. Kalau ada orang yang mempublikasikan kebajikannya, pasti nggak mungkin dapat warid di situ. Warid itu adalah hanya diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada orang-orang yang sudah memfokuskan semuanya hanya diriku, kata Allah. Kalau ada orang seperti ini, mintalah didoakan. Pak, mohon doakan anak saya besok ujian. Loh, kok kenapa saya? Saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Dalam hati saya, Bapak, saya tangkap punya energi. Oke, Al-Fatihah. Anaknya lulus. Berkat doa. Ya. Teman-temannya lebih pintar. Kacau pikirannya ketika menjawab soal. Dianya lulus. Jadi wujud berkah doa itu ada loh Bapak Ibu. Believe or not, doa itu punya efek. Kalau kita tidak sanggup berdoa karena nggak pede, minta tolong kepada orang yang dekat dengan Allah. Itu namanya tawassul. Ada ayatnya kan? Kama arsalna fikum walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kita nggak pede. Minta tolong kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, ahli masjid. Saya ingat guru saya. Nah, kalau kamu melihat orang pertama masuk di masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid, minta doa terhadapnya. Karena itu bukan orang sembarangan. Jam 5 belum ada orang di masjid sudah datang ngaji, wirid, salat. Sampai Isya belum pulang-pulang ngaji. Orang sudah pada pulang, masih salat rawatibnya, ba'diyahnya, gair muakkadnya lengkap. Ya. Semua orang pada pulang, tinggal dia sendiri. Ya. Pakai tongkat. Assalamualaikum Pak. Pak, mohon didoakan semoga kami bisa berhasil. Ya. Siapa Anda? Dari mana Anda tahu saya? Enggak.
Saya membaca dengan hati saya, Pak. Dengan tongkatnya diangkat Al-Fatihah, insya Allah tidak pernah terlupakan orang tua itu. Ya. Itulah yang pernah kita bahas, apa yang disebut dengan as-suhbah. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia utus as-suhbah, sahabat spiritual terhadap orang itu. Apa dan siapa sahabat spiritual itu? Sahabat spiritual itu ialah orang yang mencuri hati kita secara spiritual. Wah, saya sering dengar, tapi ini kok lain. Ya. Bahkan sering membayangkan wajahnya kalau salat. Orang yang sering terbayang wajahnya ketika kita sedang salat, dan hubungan itu spiritual, bukan pacaran ya. Kepacaran itu birahi itu. Connecting spirituality ini, kontak pada saat-saat tertentu, itu bukan orang sembarangan. Itu utusan Tuhan. Itu tanda kutip nabi-nabi kecil yang diutus Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada kita, Bapak. Nasihat Umar bin Khattab, hati-hati kalau menemukan orang seperti itu. Jangan menyia-nyiakan. Mungkin orang itu enggak ada apa-apanya bagi orang lain, tapi khusus untuk Anda, itu ada titipan Tuhan melalui dia. Kayak tukang pos. Tukang pos itu hina. Mungkin sebagian orang melihat motornya kumuh, tapi selalu membawa barang berharga kepada orang tertentu kan. Suhbah itu seperti tukang pos. Jangan memandang enteng tukang pos itu, sebab dialah yang menyampaikan wesel yang isinya mungkin miliaran gitu kan. Nah, nasihatnya beliau, kalau menjumpai sahabat spiritual, rawatlah karena mahal. Belum tentu Anda bisa dapat di tempat yang lain. Sahabat spiritual. Rahasianya para wali selalu punya sahabat spiritual. Kalau baca biografinya Jalaluddin Rumi yang sangat terkenal itu punya sohbah namanya Syamsuddin. Mohon maaf, Nabi pun punya sohbah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Teman curhat secara spiritual. Orang yang tidak punya sahabat spiritual, batinnya akan gersang. Kaya iya, mewah iya, tapi hatinya gersang. Sahabat spiritual itu adalah vitamin spiritual. Inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari sahabat spiritual kita. Selalu ada sahabat spiritual yang Allah turunkan, cuma kita tidak sadar bahwa itu sesungguhnya utusan Tuhan untuk kita. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.